Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali dalam santapan rohani pada hari ini 24 bulan April 2022. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Marilah kita sama-sama mendengarkannya. Pada waktu malam di hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah Anda mengalami suatu pengalaman kehilangan yang sangat menyedihkan? Sama seperti para rasul alami ketika Yesus guru mereka itu ditangkap, lalu didera sampai wafat dan dimakamkan. Bagaimanakah perasaan Anda bila Anda menonton The Passion of Christ? Jujur saja saya dapat merasakan kesakitan yang mendalam
sangat sedih dan amat terluka di dalam lubuk hati saya secara pribadi. Demikianlah juga bila para rasul mengalami, maka ada di antara mereka memerlukan masa untuk pulih kembali akan kelukaan itu. Seperti Thomas, meskipun rasul-rasul yang lain meyakinkan dia bahwa mereka melihat Tuhan, Thomas tetap belum dapat menerima perkara tersebut. Bukan karena kurang percaya, tetapi dia masih merasa trauma karena gurunya itu yang didera di depan mata kepalanya sendiri. Maka Thomas masih merasa amat sakit dan pedih. Semua gambaran dan kenangan bersama Yesus juga ikut mati bagi dia. Nah, apakah Tuhan tidak mengetahui apa yang sedang dihadapi Thomas secara pribadi? Bagaimana Yesus tahu isi hati Thomas yang bergulat selama itu, sehingga terjadi krisis iman yang dianggap kurang percaya akibat pengalaman traumanya bahwa Tuhan mereka didera, dibunuh sampai wafat. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus sebenarnya mengetahui isi hati setiap orang. Maka dia datang untuk memulihkan pengalaman sakit itu. Para rasul yang lain merasa disembuhkan bila Yesus hadir secara tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka, meskipun pintu terkunci rapat karena perasaan takut masih ada. Bayangkan para rasul meletakkan semua harapan pada Yesus karena jaminan hidup dan masa depan mereka hanya ada pada Dia. Apakah yang boleh kita timba dari peristiwa ini? Pengalaman akan krisis iman membuat kita susah berdoa. Kegiatan-kegiatan rohani menjadi kurang menarik. Hati menjadi tawar. Krisis iman membuat kita tidak damai, tidak tenang, bahkan hidup kita menjadi titik kosong. Tetapi di sisi lain, kalau kita kembali merenung dengan sikap positif, krisis iman perlu dalam hidup ini. Ibarat kita berada di persimpangan jalan, kita merenung, berpikir dan bertindak, kita memberanikan diri masuk ke dalam pengalaman baru dalam iman. Krisis iman mengajar kita bahwa kita harus melepaskan semua kelekatan-kelekatan kita akan perasaan dan pemahaman lama tentang Yesus, dan itulah yang mau Yesus ajarkan kepada para rasul-Nya. Mereka dan kita harus terbuka pada pengalaman baru yang lebih dalam dan murni akan pribadi Yesus. Maka peristiwa Paskah kali ini membawa kita masuk ke dalam pengalaman akan Kristus yang dibangkitkan dengan mulia. Konsep dan pemahaman lama kita bukan lagi Yesus yang kita ucapkan di bibir selama ini, tetapi sesuatu yang hidup dalam terang iman kita. Percaya bahwa Yesus adalah Kristus, percaya bahwa Yesus adalah Putra Allah, percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Semoga perayaan Paskah ini mengubah hati kita, membiarkan rencana Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.